Bisa dilihat buat ngetes kabel listrik bisa, kabel DC cas HP bisa. Misalnya untuk tes-tes kabel solder atau setrika juga bisa. Dan ini sangat simpel sekali alatnya, hanya beberapa komponen dan ini nanti akan kita tambahkan supaya bisa dicas ke cas HP. Jadi baterai awet selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga sampai saat ini selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial alat canggih sederhana, yaitu alat detektor setrum anti kesetrum. Jadi ini sangat simpel sekali, bisa untuk ngetes kabel-kabel yang dialiri listrik atau tidak ya. Bisa untuk kabel listrik yang AC maupun kabel-kabel DC. Dan ini sangat simpel, hanya beberapa komponen dan nanti akan saya tambahkan untuk dicas ke cas HP biar nanti baterai awet selamanya. Tidak beli baterai lagi. Dan bagaimana caranya? Langsung saja kita ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Yang pertama-tama C945 atau 1815 2 biji. Yang kedua adalah lampu LED indikator. Yang ketiga adalah push on ya, biasa buat TV. Push on ya. Terus yang terakhir adalah ini lilitan untuk detektornya. Bisa pakai kawat tembaga bekas kabel listrik gitu ya, mulai dari 0,5 sampai 1,5. Terus kabel-kabel untuk nyambung. Baru terakhir adalah ini baterai power bank ya, bekas power bank saya ambil. Nanti bisa kita tambahkan untuk ngecas ke cas HP. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini posisinya transistor C945 dua kali atau C1815 atau C828. Semua sama. Posisinya basis kolektor emitor. Yang ini dari sini adalah basis kolektor emitor dan ini basis kolektor emitor. Yang satu terlentang, yang satu tengkurap ya. Jadi kita gabung antara ini emitor ke kolektor, antara kolektor ke basis ini. Oke, kita solder dulu. Posisinya bisa dilihat, kita solder gabungan dulu. Bisa dilihat posisinya. Basis kolektor emitor, basis kolektor emitor. Jadi yang kolektor dapat basis ini, yang emitor dapat kolektor ini. Dan nanti yang ini ke detektor. Yang ini LED indikator. Yang kaki panjang adalah plus. Yang kaki pendek adalah min. Min ke kaki tengah ini. Kita solder di tengah. Bisa kita lihat tadi yang kaki negatif ini di tengah ini, dan ini yang LED kaki positif nanti ke baterai, dan ini nanti ke negatif baterai, dan ini ke detektor. Oke, sekarang kita sambungkan kabel. Ini jalur ke positif baterai. Oke, dan ini ke negatif baterai. Oke, posisinya begini. Kita tambahkan switch push on ya, biasa buat switch push on, biasa buat TV ya. Kita tekuk dulu ini, kakinya kita tekuk kanan kiri. Bisa dilihat ini yang merah ini ke jalur plus baterai.
yang hitam ke main baterai. Dan ini push on ini fungsinya, jadi kalau nanti dipakai dipencet jadi baterai on. Kalau nggak dipencet berarti baterai tidak bekerja dan baterai akan awet, ya, paham? Sekarang tinggal pasang detektor stromnya. Ini detektor pakai lilitan. Ini bekas tembaga kabel telepon atau apapun bisa. Ya, cara melilitnya gimana? Kita pakai obeng saja, gini. Kita lilit 20 kali. 20 kali atau lebih atau kurang nggak masalah. Ini. Ya. Gini saja. Langsung kita solder. Solder di kaki paling ujung. Sekarang tinggal solder ke baterai yang negatif sama positif, ya. Jangan lupa ya, yang negatif ininya lebar, kalau yang positif ini dia tengahnya. Ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik tidak nyala, ya. Ini baterai bekas powerbank. Kita solder dulu. Sudah kita solder, bisa dilihat plus main. Dan ini push on, kita coba untuk kabel solder apakah oke. Kita pencet saja. Bisa lihat nyala detektornya ini. Kita pencet, kita tahan aja. Tuh. Dan kita akan coba pakai kabel DC cas HP apakah nyala. Bisa dilihat. Kita ulang. Canggih bukan? Ini dipencet, ditahan push out biar baterainya awet. Canggih bukan? Oke. Sekarang kita akan kemas ini biar bagus. Kita tambahkan kemasan biar rapi dan keren, dan nanti kita tambahkan bekas soket ini untuk ngecas ke HP ya, soket apa kabel data yang nggak kepake, yang sudah rusak, kita gunakan. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi sistemnya tadi ini transistor yang satu terlentang, yang satu tengkurap ya, posisinya sangat mudah. Dan ini detektor tadi ngelilitnya pakai obeng bisa ya. Jadi lilitannya nggak harus 20, yang penting lilitan saja ya. Kawatnya 0,5 sampai 1,5 bisa ya. Yang penting ini hanya untuk detektor aja, untuk sinyal. Dan ini fungsinya push on ini, kalau dipencet gini kan nyala. Kalau nggak dipencet nggak nyala baterainya, biar awet gitu. Jadi paham? Bisa dilihat paham? Kalau belum paham kita ngopi dulu biar paham. Mantap, kopi hitam kupu-kupu. Biar hitam, yang penting laku. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini alat ini memang benar-benar sederhana tapi canggih. Kita tes pakai ini, pencet dulu. Kita tes untuk kabel listrik. Ya, lihat nyala. Jadi nggak takut kesetrum ya, tinggal ditempel saja di salah satu kabel. Kalau ada aliran listrik berarti nyala, jadi kabelnya nggak putus ya. Kalau putus tidak nyala, makanya cara nyarinya tinggal ditempel saja. Dan ini juga untuk tes, bentar, untuk tes arus, untuk ini juga bisa untuk DC ya. Untuk arus DC cas HP kabelnya kadang-kadang putus, dites bisa. Atau untuk ngetes kabel setrika juga bisa. Oke. Sekarang kita akan rapikan ya. Kita tambahkan untuk cas HP-nya dulu. Jadi kita gunakan ini kabel data yang sudah nggak kepake karena di sini sudah rusak ya. Kita potong saja kira-kira 10 cm.
10 cm ya, begini. Sekarang kita belah dulu ya, kita lihat kabelnya, mau yang gepeng mau yang ini sama saja ya. Yang jelas plus minnya harus paham ya. Kita ambil ini yang ujung sama ujung ya. Ini kabelnya itu ada 4 kalau kabel data. Jadi di sini yang ada tanda kayak gini nih, di sebelah kanan ini adalah plus ya, mau kabel warna apa, merah biasa apa ini abu-abu ya. Yang paling ujung sebelah sini biasanya min, dan yang tengah kita potong karena ini jalur OTG. Oke, kita begini dulu, yang tengah kita potong. Ini ada kabelnya ini tuh, kita langsung potong saja sini. Bisa dilihat yang tengah 2 kita potong. Yang jalur plus adalah yang ada tandanya ini di paling kanan adalah jalur plus, dan yang paling kiri adalah min. Ini yang ada tanda ini kayak bluetooth ini. Jadi kita pasang ini yang plus, kita sambungkan langsung solder. Jadi ini posisinya, yang min langsung, yang plus langsung. Yang pakai switch adalah yang ke ini, ke transistor tadi, ke detektor tadi. Ini jadi nanti kalau baterainya sudah habis, ini bisa dicas ke cas HP yang jadul juga bisa ya, karena ini baterainya cuma 1, yang cas HP kecil juga kuat ya. Maksimal ngecas ya sekitar 1 jam lah maksimal kalau sudah habis. Dan ini kalau sudah ngisi awet ya, karena kita kasih saklar on ini dipencet ya, jadi kalau jarang digunakan ya awet sekali ya, bisa 3 bulanan nggak habis. Oke, sekarang kita rapikan ya biar cakep. Oke, sekarang tinggal kita rapikan ya. Jadi ini tombol untuk push on, jadi kalau dipencet begini baterai on, kalau nggak dipencet baterai off. Oke, kita pakai lem ini dulu, bisa pakai lem biar paten. Ini saja. Sini dikasih lem ya. Dibakar juga bisa pakai korek api. Ini lemnya ya 2000 lah. Lem bakar plastik. Intinya aman ya, kalau mau pakai box juga bisa. Oke. Ini. Dan ini untuk ngecas. Saya dilihat tadi yang plus ini, yang min sebelah sini. Yang plus tadi yang ada tandanya ini sebelah ini, kiri ini adalah, kalau dari sini kanan ini adalah plus ya, sebelah sini main, yang tengah OTG diputus kabelnya. Sekarang kita isolasi biar paten. Sudah kita isolasi lagi nih biar paten. Lampunya kelihatan ya, lampunya dilihatin. Sudah kita isolasi, kelihatan di tombol switch push on. Kita akan langsung coba. Kita pencet. Ya. Oke. Dan kabel tadi, kabel HP, cas HP. Nyala juga. Oh, belum dipencet. Ya. Ya, ngecek apakah ada stromnya, ini cas HP. Bisa dilihat. DC 5 volt aja nyala. Ya. Jadi untuk DC 5 volt aja bisa fungsi.
untuk listrik bisa. Terima kasih. Dan kesimpulannya, jadi modal sederhana ini menjadi alat canggih dan ini bisa dicas. Casnya ke colokan HP. Kalau ngecasnya begini saja, ya dicas seperti, sebentar kita cabut dulu. Ngecasnya begini saja, ya begini, dicas, dicolokan HP, cas yang jadul juga bisa ya, walaupun casnya kecil bisa untuk ngecas ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jadi ini sangat praktis sekali ya, dan alhamdulillah ini sudah berfungsi normal, dan silahkan mencoba skemanya di bawah ini. Dan mohon maaf apabila masih kekurangan, dan apabila ada yang hobi di musik atau lagu-lagu akustik, kami bikin channel terbaru Harun Service 2 itu khusus untuk lagu-lagu akustik, lagu karya sendiri. Jadi baru saya rilis 2 hari yang lalu. Silakan yang mau melihat di channel Harun Service 2. Itu khusus lagu akustik, lagu-lagu sendiri dan cover lagu ya, khusus ya. Jangan lupa juga di Harun Service 2 untuk like dan subscribe supaya kami lebih bersemangat untuk bikin lagu-lagu yang terbaik. Dan ini saya ucapkan terima kasih, ini semoga bermanfaat dan ini bisa digunakan untuk ngetes kabel-kabel roll, misalnya kabel yang putus atau kabel apa saja yang dicolok ke listrik atau kabel DC. Kalau kabelnya putus bisa dideteksi sama ini, kalau nggak nyala berarti putus. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.